teman-teman, selamat datang kembali di channel Pongko WebDev. Pada video kali ini kita akan melanjutkan program kita, di mana kita akan memfungsikan tombol buat yang kita sudah berikan pada form pembuatan surat. Dengan logika sebagai berikut. Jika data berhasil diinputkan ke database, maka tampilkan hasilnya ke browser, seperti format di bawah ini. Kita akan menampilkan data itu dalam bentuk tabel, view kita nantinya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman, yang pertama kita akan memilih surat tugas guru yang akan kita proses. Nah, data-data yang ada di sini kita akan simpan ke dalam database, yaitu di dalam database ASD pada tabel data surat, di mana pada tabel data surat ini komponen yang akan diterima atau field yang akan masuk ke sini adalah kode data surat, kode surat, surat ke, kode guru, dan isi. Ya. Jadi nilainya akan dikirimkan melalui form ini. Nah, kalau kita perhatikan mengapa tujuan tidak ada dan nama gurunya. Karena sudah diwakili oleh kode surat. Jadi kita menerapkan sistem join ya di dalam pemrograman database-nya. Selanjutnya kita buka Sublime Text. Di sini saya sudah membuka Sublime Text, kemudian sudah ada folder aplikasinya yang sebagai nama aplikasi surat. Kita masuk ke view, kita melihat atau mencari namanya file surat tugas guru. Kita open, karena file ini yang menampilkan form yang akan kita edit ini. Nah, yang pertama kita akan edit adalah kita akan merubah tujuan ya atau fungsi yang akan dituju ketika tombol buat itu diklik. Ya. Jadi di sini kita akan rubah fungsinya menjadi buat surat. Jadi di controller home nanti kita akan membuat sebuah fungsi baru yang namanya buat surat. Oke, kita save dulu ini. Kemudian kita buka controller. Kita pilih home. Kita open. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan buatkan fungsi baru. Kita buatkan public function buat surat. Nah, yang pertama kita akan menginputkan data yang dikirim ke dalam database. Sehingga kita tuliskan seperti ini. This guru buat surat. Setelah itu kita save, kita buatkan lagi fungsi baru di model. Kita buka modelnya pada model guru. Di sini paling terakhir kita tambahkan public function buat surat. Kurung kurawal. Kita buatkan variabel simpan sama dengan array dalam kurung enter. Yang pertama kita lihat database-nya. Apa yang dibutuhkan di sini. Yang pertama kode data surat. Masukkan kode data surat, input post this, input post. Kita kasih kosong karena kita sudah setting bahwa kode data suratnya itu auto increment, jadi secara otomatis dia akan terinput nantinya. Kemudian yang kedua adalah kode surat. Tulis kode surat
sama dengan this. Ini yang akan kita lihat adalah yang ada di form surat tugas guru tadi. Kita lihat name-nya. Kode surat dengan name, kode surat. Kode surat. Kita copy paste saja. Kita copy. Yang kedua, kita akan menangkap variabel. Yang ketiga, surat key. Kemudian kita lihat di formnya lagi, surat key itu sama name-nya. Surat key. Kode guru dan isi. Kode guru. Nah, di sini teman-teman perlu saya jelaskan bahwa nanti yang akan ditangkap adalah bukan nama gurunya, melainkan kode gurunya yang berada pada value. Ya, di sini name-nya saya kasih nama dengan nama guru. Ya. Jadi tetap di sini kita tuliskan nama guru. Kemudian yang terakhir adalah isi, koma, kita paste. Ini adalah isi. Isi, juga isi. Isi. Di koma, kemudian kita tuliskan di sini variabel this db insert dalam kurung nama tabelnya data surat, isinya adalah variabel simpan. Di koma, kemudian kita return variabel simpan data. Di koma. Oke, kita save. Ya, kita coba. Kita buka browser, kemudian kita kembali ke sini. Coba kita tes di sini. Kita tuliskan untuk isi suratnya sembarang saja. Kita klik buat. Ada yang salah di model guru lain 71. Buka guru lain 71 kode surat. Ya teman-teman, saya lupa memberikan tanda panah di sini. Ya, kita save kembali. Kita coba refresh. Di line 31. Line 131. Oh, ini tadi kita lupa untuk refresh ya. Kita refresh dulu. Kita kembali ke browser. Kita coba. Terus dulu pilih. Kita masukkan lagi. Sembarang. Buat. Ya. Tidak ada error, berarti datanya sudah berhasil masuk. Kita coba lihat di dalam database. Kita refresh. Ya. Sudah ada teman-teman. Datanya sudah masuk, surat pertama. Oke, tapi di sini sepertinya masih ada yang salah juga. Harusnya di sini harus 2 ya. Surat key-nya di sini harus 2. Coba kita tes sekali lagi. Kita benarkan dulu sintaksnya di sini teman-teman. Harusnya suratnya itu, surat key-nya itu dia bertambah di sini. 1, 2, dan seterusnya. Ya, kita periksa dulu sintaksnya. Kita kembali ke sintaks, ke home. Ini kita scroll ke bawah. Surat key plus 1 jumlah surat. Oke. Kode. Ya. Kita buka gurunya, dia berdasarkan kode. Apa yang dikirim di kode ini kita lihat dulu. Kita coba vardam di sini. Vardam kode, koma, type.
save, kita kembali ke browser, kita pilih tugas guru, pilih. Oh iya, di sini yang dikirimkan kode kategori ya. Makanya tidak tampil teman-teman. Harusnya yang dikirimkan itu adalah kode suratnya, bukan kode kategori. Jadi di sini harusnya kita pakai kode surat yang ini. Kode surat sama dengan data surat tujuan. Nah, di sini kita mengambil kode suratnya. Oke, berarti kode ini akan kita ambil. Kita forward lagi, kita pindahkan saja ini. Kita coba Ctrl X, kita tambahkan di sini, paste. Coba kita forward kode surat. Harusnya 421, 422 dan seterusnya. Kita save as. Kita coba pilih. Nah, ini yang benar teman-teman. Harusnya berdasarkan kode surat. Berarti di sini ini kita hapus dulu. Warnanya juga dulu. Untuk variabel ini kita pindahkan di atas. Kita cut, kita pindahkan di sini. Supaya kita masukkan parameternya ke jumlah surat. Kode surat seperti ini. Kemudian kita save, kita pindah ke model. Di sini kita ganti parameternya menjadi kode surat. Kode surat di sini juga. Kode surat. Oke, kita save, kita coba di sini. Kita refresh dulu. Oke, pilih surat tugas guru. Oke. Nah, sudah berubah jadi 4 teman-teman. Karena di dalam database itu sudah ada 3 record. Coba kita hapus kembali. Semuanya kita hapus. Yes. Ini kita refresh. Dia jadi 1. Ya. Coba kita buat. Coba 1. Testing 1. Buat. Oke, kita refresh. Ya. Ada 420 surat yang pertama, kode gurunya yang pertama juga. Isinya testing 1. Oke, kita coba lagi. Surat tugas guru. Untuk nama gurunya kita ganti misalnya yang kedua. Suratnya sudah yang kedua teman-teman. Testing 2. Buat. Masuk ke database, kita refresh lagi. Ya. Kode gurunya juga berubah. Kode suratnya juga, surat key-nya juga berubah. Ya. Oke, kita lihat kalau misalnya yang tugas surat ke orang tua harusnya dia masih 1. Ya, coba kita masukkan di sini testing 3. Buat. Oh, karena ini belum, kita lupa lagi, kita buka dulu untuk gurunya. Orang tua, sorry. Di sini kita tambahkan, tujuannya kita ganti jadi buat surat. Kita save sekalian dengan orang bupati. Oke. Kita ganti di sini menjadi buat surat. Kita save. Sekarang kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Ini
orang tua, set orang tua, pilih. Sudah tampil surat yang pertama, kita tes. Testing 3. Kita lihat di database, harusnya kode gurunya 1. Ya. Kode suratnya 421, kode suratnya masih 1, kode gurunya juga 1. Berarti ini sudah benar untuk sintaksnya. Di sini sudah benar logikanya. Kita tinggal menampilkan kembali hasil yang kita upload ke database, kita munculkan kembali ke browser. Oke, kita kembali ke home. Kita tutup dulu yang belum diperlukan, kita tutup semua. Kita kembali ke home. Nah, di sini, teman-teman. Pada penjelasan di awal tadi, saya katakan jika datanya berhasil dimasukkan ke dalam database, maka kita akan menampilkan. Jadi di sini saya akan hasil ini saya akan simpan dalam sebuah variabel yang namanya surat, simpan surat underscore surat sama dengan. Nah, ini maksudnya teman-teman bahwa data ini saya hasil pengembaliannya dari model, hasil returnnya ini, hasil return ini saya simpan di dalam variabel simpan surat. Nah, sehingga saya dapat menuliskan jika variabel simpan surat, variabel simpan surat. Ini sama saja, misalnya saya tuliskan seperti ini. Jika variabel simpan surat sama dengan true, maka lakukan sintaks atau lakukan pemanggilan data dari database. Jadi ini saya hapus kembali, cukup seperti ini. If simpan surat, maka kita melakukan query kedua. Dan untuk query kedua ini artinya kita mengambil data. Ya. Jadi kita perlu membuatkan satu variabel data lagi yang isinya nanti menampung data surat. Menampung data surat yang kita buat. Kita tuliskan di sini surat. Membuatnya, kemudian lakukan this guru. Kita membuat fungsi baru di dalam model guru dengan nama fungsi ambil data surat. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri di sini, untuk mengambil data surat ini, kita akan kelompokkan juga berdasarkan kode suratnya. Jadi ditampilkan per kategori. Ya. Untuk itu kita butuh memasukkan sebuah parameter di sini. Bagaimana caranya? Kita tambahkan satu di sini, sebuah variabel, tambahkan kode untuk mengambil parameter, untuk mengambil nilai dari form surat tugas ini. Form surat tugas guru ini yaitu pada baris atau name kode surat. Jadi kita akan kelompokkan berdasarkan kode surat yang dikirim. Jadi sini kita tuliskan this input post kode surat.
koma. Kemudian variabel ini kita masukkan ke dalam parameter fungsi ambil data surat. Variabel kode. Kita save. Kita buatkan fungsi ini di dalam model. Kita buat fungsi baru, public function ambil data. Kita kembali ambil data surat. Berdasarkan parameter kode. Nah, di sini pun untuk pengambilan data ini kita menggabungkan atau mengambil data surat itu dari 3 tabel dalam database. Nah, kita akan menggabungkan tabel data surat ini karena kita akan membutuhkan guru. Ya. Kita akan membutuhkan data guru untuk nama, jabatan, unit kerja, alamat, dan sedangkan di tabel data surat ini kita tidak mencantumkan nama guru. Nah, kita hanya menyimpan kode guru. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kode surat dan kode guru ini bertindak sebagai foreign key, artinya penghubung untuk masing-masing tabel ke kode surat untuk tabel kategori dan kode guru untuk tabel guru. Jadi kita akan menggabungkan ketiga tabel ini dengan menggunakan kode join untuk SQL-nya. Kita mulai, kita tuliskan di sini this db select semuanya, kita ambil data secara keseluruhan, kemudian from, ya, yang pertama from dari data surat, tabel data surat, digabungkan atau dijoinkan dengan tabel kedua, yaitu tabel kategori, berdasarkan data surat titik kode surat sama dengan kategori titik kode surat. Coba kita lihat ini di tabelnya, ya, kode surat untuk tabel data surat, dan di kategori dia juga kode surat. Oke. Selanjutnya tabel kedua, tabel ketiga join tabel guru. Sini kita tuliskan data surat titik kode guru sama dengan guru titik kode guru. Coba kita lihat lagi di dalam database, guru, kode guru, data surat, kode guru. Oke. Nah, berdasarkan, kita kasih where berdasarkan tabel data surat, kode surat, kode surat, kategori kode surat, ya, koma, parameter kode, titik koma, kemudian kita return this db get, ya, seperti ini teman-teman. Di sana tadi lupa memberikan tanda petik. This db select semuanya dari data surat, inner join kategori, data surat, kode surat, kategori kode surat, guru, data surat kode guru, guru kode guru, berdasarkan tabel data surat, field kode surat. Oke, kita save. Kita kembali ke controller, coba kita vardam dulu untuk melihat hasilnya. Vardam, sini kita masukkan variabel data, kita save, kita kembali ke sini, tugas guru kita refresh dulu.
tugas guru 4021 bla bla bla, buat. Nah, sudah kelihatan. Kita lihat untuk kode kategorinya 420 420 420 ya. Jadi menampilkan per kategori. Coba kita tes lagi untuk surat tugas ke orang tua. Pilih. Bla bla bla, buat. 421. Iya, 421. 421. Oke. Sudah sesuai dengan ditampilkan berdasarkan kategori. Yang ketiga kita tes lagi untuk bupati. Pilih. Bla bla bla, buat. Insert into kode guru cannot be null. Ya, ini untuk kategori surat ke bupati. Nanti kita akalin ya teman-teman, apakah kita akan merubah kode guru ini. Dia constraint-nya saya simpan dia sebagai not null, jadi di situ tidak boleh kosong. Tetapi di dalam tabel, di dalam surat ke bupati ini kan kita tidak menyimpan text box untuk menginputkan nama gurunya, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam database ini. Ya, nanti pilihannya ada dua. Apakah kita akan merubah constraint untuk field data guru ini, kita hapus constraint not null-nya, atau kita buatkan database baru khusus, kita buatkan tabel baru khusus untuk surat ke bupati. Ya, yang penting di sini pemilihannya sudah berjalan. Ya, kita buatkan dulu untuk kedua ini, surat tugas guru dan surat ke orang tua. Oke, sekarang karena sudah berhasil kita inputkan dan tampilkan, sekarang saatnya kita tinggal membuat view atau file yang akan ditampilkan di dalam database, di dalam browser. Ya. Ini kita hapus, tinggal kita masukkan di sini. This load, untuk meload view-nya, view header. Ini kita copy paste saja. Seperti ini teman-teman, kita akan membuat view-nya. Kita kembali ke file, kita new file, kita copy paste saja untuk form surat tugas guru ini. Ctrl A, copy, kita pindahkan di sini tempat yang baru tadi. Kemudian kita hapus bagian bodinya. Nah, di sini dari form. Oke, ini kita hapus ke bawah sampai pada form. Iya, di sini. Oke, kita beri nama di sini data surat. Data surat. Kita simpan, kita Ctrl save. Kita simpan di view dengan nama data surat. Oke. Kita save kembali di view aplikasi. Oke, kita simpan dengan data surat.php. Save. Oke. Coba kita tes surat ke tugas guru. Pilih bla bla bla, buat. Ya, sudah masuk ke buat surat, data surat tugas. Tinggal kita buatkan tabelnya. Untuk membuat tabel, kita gunakan bantuan atau fasilitas dari Bootstrap.
Gunakan Bootstrap, dokumentasi. Kita klik di sini tabel. Oke. Kita cari tabel yang kita akan gunakan. Saya ambil tabel yang biasa saja. Ini border tabel, kita copy saja dan kita pindahkan di data surat. Oke, di sini kita paste. Nah, di sini kita hanya butuh T-head dan salah satu baris T-body. Ya, karena kita akan melakukan pengulangannya, jadi tidak perlu mengambil semua baris ini. Ini untuk T-body-nya kita hapus sebagian sampai di sini. Seperti ini. Kemudian untuk T-head-nya kita beri nama di sini nomor apa yang akan kita tampilkan, kode surat, kemudian jenis surat, tujuannya, kemudian nama guru atau wali kelas. Kolom action nanti ini untuk print ya, untuk mencetak suratnya. Oke, di sini nanti kita akan ubah scope. Di sini saya kasih variabel i plus plus. Kita lihat kembali dulu, kita save, kita kembali ke home tadi. Di sini kita sudah menciptakan variabel data ya, berisi surat. Oke, tinggal kita panggil, masuk di data surat, kita kasih di sini atau di bawah SK. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita pindahkan di bawah setelah form. Kemudian kita tambahkan variabel i sama dengan 1. Tinggal kita munculkan di sini, teman-teman. Ini kita php echo atau cara singkatnya saja php echo i plus plus. Seperti ini. Save dulu, kita lihat hasilnya. Refresh. Seperti ini teman-teman, kalau ada yang salah malah berulang semua ya. Sepertinya pengulangannya yang salah ini. Oke, kembali. Ini kita pindahkan di sini teman-teman. Kita cut, kita pindahkan di body saja. Variabel kita tutup. Oke, save.
refresh. Untuk nomornya masih salah. Kita lihat sintaksnya. Ya, ini yang salah, harusnya SI++. Ini kita hapus. Kita save. Kita refresh. Ya, sudah tampil. Ada yang kurang di sini, kita tambahkan surat K-nya. Oke, kita kembali ke coding. Kita tambahkan di sini. Ada baiknya kode surat dan tujuan kita simpan di atas, ya, supaya tidak berulang seperti ini. Jadi kita lekatkan saja di bagian atas. Oke, kita ubah. Kita simpan di sini. Saya coba dikasih di sini. Berikan dia div class sama dengan form group row. Div, kita tambahkan di sini label class kode surat. Kode surat. Kemudian kita copy saja. Kita paste di sini. Titik 2. Kemudian kita copy paste lagi. Di enter. Di sini kita kasih jadi 0. Seperti terlalu lebar, di sini 6. Variabel PHP echo. Coba kita save. Kita tes dulu. Berarti kita tambahkan objek di sini, indeks 0. Kita save kembali. Kita refresh. Ya, tampil. Tinggal kita copy paste saja div-nya. Kita copy, enter, paste. Di sini kode surat, jenis surat atau tujuan. Tujuan di sini kita taruh jenis surat. Kemudian di sini kita ganti. Untuk kode suratnya ini kita hapus. Untuk kode suratnya surat keluar. Di sini juga kita ganti tujuan. Kita hapus. Di sini kita jadikan dia sebagai surat keluar. Coba kita save, kita kembali ke kode surat, tujuan, tugas guru, surat keluar pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau di database kita perhatikan ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 surat untuk tugas guru dan 3 surat untuk ke orang tua. Coba kita tes. Ya, ini yang ke guru. Oke, kayaknya ada anomali sedikit untuk sintaks kita. Dia input otomatis ini, teman-teman. Nanti kita perbaiki. Terlalu jauh ya. Atau kita kecilkan saja. Di sini jadi 2. Kemudian ini kita hapus, teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan align center. Align sama dengan right. Coba kita save. Ini kita jadikan kecil, 2. Oke, seperti ini. Kode surat seperti ini. Ya, teman-teman, untuk video kali ini kita sudah menampilkan dimulai dari sini. Misalnya memilih surat tugas ke orang tua. Pilih. Kita sudah kan nama gurunya kita ganti jadi John. Kita buat.
Nah, masuk kemari, ada John, surat keempat, uji coba. Jadi nanti untuk pertemuan atau video selanjutnya kita akan memfungsikan tombol print ini. Ketika di print kita akan import data ini ke PDF. Kita akan setting di sana suratnya, ya, bentuk-bentuk suratnya. Kemudian di sini juga nanti kita akan tambahkan salah satu tombol untuk cancel, ya, atau hapus, untuk menghapus surat yang tidak diperlukan lagi. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini serta bunyikan lonceng